La ilaha illallah, la mawjuda illallah, di dia kia ayana abdi tampak damal Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, adamal Allah nu iya abdi bakti kadat Allah. La ilaha illallah, la maqluba illallah, di fidamal kalakuan pedah perintah dan Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, di fidamal kalakuan malaridona zat Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqa, wa akhrijni mukhraja sidqa, waj'al li min ladunka sultanan nasira.
wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Iqra'u jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana nas'alukal yaqin bibarakati kalamikal karim. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi nastafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqulubina hina jahlina wa hayratina. Ya Rabbana mati'na bisirri hurufih wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa muqalatana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili jeung tina saperti lupeuting fatahajjad pek geura tahajud anjeun bihi dina itu lail nafilatan barina anu sunat laka pikeun anjeun asa mudah-mudahan ayyab'asa yen ngangkat ka anjeun saha rabbuka pangeran anjeun maqaman kana tempat mahmuda anu dipuji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili sareng dina sapertilu peuting fatahajjad maka pek tahajud anjeun bihi dina itu lail nafilatan barina anu sunat laka pikeun anjeun asa mudah-mudahan aya ba'atha yen ngangkat ka anjeun saha rabbuka pangeran anjeun maqaman kana tempat mahmudan anu dipuji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili sareng tina sapertilu peuting fatahajjad maka pek geura tahajud anjeun fasolli tegasna kudu salat anjeun bihi dina itu lail
bil Qur'ani tegasna ku Qur'an nafilatan barina anu sunat laka pikeun anjeun fariidatan tegasna maka farduan laka pikeun anjeun duna ummatika henteu pikeun umat anjeun au fadilatan atawa anu leuwih ala sholawati kana pirang-pirang salat al mafrudati nu difardukeun asa mudah-mudahan ayyam asa yen ngangkat ka anjeun yuqimu tegasna ngadegkeun ka anjeun saha rabbuka pangeran anjeun fil akhirati di akhirat maqaman kana tempat mahmudan anu dipuji yahmadu tegasna muji ka anjeun fihi dina yaumul ba'thi sa'al awwaluna umat nu ti hareula wal akhiruna jeung umat nu pandeuri wa huwa jeung ari itu yahmadu ka fihil awwalun wal akhirun maqamus syafaati eta kedudukan atawa tempatna syafaat fi faslil qada'i dina misahkeun hukuman wa nuzila jeung diturunkeun ieu ayat lama umiro samang-samang sadiparentah Nabi bil hijrati kana hijrah. Terjemah surah Al-Isra ayat 78. Jeung dina saperti lupeuting prak geura salat tahajud minangka salat sunat keur anjeun minangka salat sunat keur anjeun supaya pangeran anjeun ngangkat ka anjeun dina tempat anu dipuji. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah surah Al-Isra ayat 78. Jeung dina saperti lupeuting prak geura salat tahajud minangka salat sunat keur anjeun supaya pangeran anjeun ngangkat ka anjeun dina tempat anu dipuji. Hadirin sidang pelajar tafsir rahimakumullah. Surah Bani Israil ayat 79 adalah surah atau ayat yang sangat spesial karena ketika dalam ayat-ayat lain ada perintah, ada anjuran tentang ibadah malam, sesungguhnya para sahabat bertanya-tanya, kira-kira ibadah apa yang harus dilakukan di malam hari? Beberapa ayat menyebutkan wa minal laili fasabbihhu lailan tawila. Ada juga yang menyebutkan inna nasyi'atal laili huwa asyaddu wata'au. Ada juga yang menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Bahkan ada yang langsung wabil laili hum yastaghfirun ay yasjudun. Ada tanya-tanya di antara sahabat,
sudah disampaikan tentang ada waktu yang strategis untuk beribadah, dan sudah dinyatakan bahwa waktu itu adalah malam hari. Tapi kira-kira bentuk ibadah apa yang jadi prioritas, yang memiliki kekhususan, leg spesialis ketika dilakukan di malam hari? Maka diceritakan dalam satu riwayat bahwa kelak ketika hari kiamat datang, di mana seluruh penghuni jagat raya ini berada dalam satu fase di mana terjadi kekacauan di langit dan di bumi. Semuanya panik, semuanya tidak tentu arah. Ada yang menyadari akan adanya kiamat, ada yang masih bertanya-tanya, ini gempa model apa? Orang-orang yang ahli gempa itu pasti akan mengukur dengan magnitudo tertentu. Berapa skala Richter kira-kira ini? Ada yang panik, ini gempa di atas gempa yang biasa. Bahasanya kan zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan hanya goncangan biasa, tapi goncangan yang segoncang-goncang. Lain ngan saukur riag-riag cik orang Ciamis mah gitu. Nadoman orang Ciamis kan gitu. Kamari aya lini di Ciamis meni riag-riag cik gitu. Nadomana gitu. Ada orang Ciamis di sini? Ganti ya, lahjahnya diganti. Ini goncangan sangat keras sekali. Tapi kemudian setelah goncangan itu kemudian terjadi kiamat kubro. Ada hal yang lebih mengagetkan lagi. Ketika semuanya dibangunkan, dalam riwayat disebutkan fanada munadin, ada satu seruan. Ada satu seruan. Nada munadin adalah seruan yang orang tidak mengenal siapa penyerunya. Ya, suara tanpa jirim. Nada munadin adalah seruan di mana orang terkaget-kaget. Siapa yang menyeruakan itu? Sahan ngobrol, sahan ngagorowo. Seruannya apa? Liyakum alladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ketika semua orang terkaget-kaget, panik di yaumil ba'ats tersebut, muncul seruan, bangunlah orang yang senantiasa perutnya, lambungnya renggang dengan madaji'. Orang yang senantiasa perut dan lambungnya itu tidak rapat dengan tempat tidur. Jadi ada seruan, siapa dari kalian yang tidak pernah berlama-lama ngadepong jang sare, pan urang mah GDN tong boro-boro ngadapang diuk ge naon nunutan, gek diuk nunutan GDN. Komo lamun dibere lolowong kosong sasrekna, kira-kira gitu. Aya tempat yang nyanyi gir ge bisa sare, komo bari nangkuban bari nangkar. Berhati-hatilah, karena sesungguhnya ketika cepat tertidur itu atau terlalu lama tidur itu tidak terkhitab dengan seruan tadi.
Liyakum allazina tatajafa junubuhum anil madaji. Bangkitlah, berdirilah orang yang merenggangkan lambungnya dari tempat tidurnya. Hudang nusok biasa hudang peuting, kira-kira gitu. Eta seruanana. Nyaring peuting berefek positif dengan seruan untuk bangun. Lalu berdirilah orang-orang yang biasa melakukan tatajafa junubuhum anil madaji. Hanya yang mengagetkan para sahabat, ternyata yang berdiri dalam hadis tersebut itu tidak banyak. Tidak 10 berbanding 1, tidak. Yang berdiri menyambut seruan itu hanya sedikit, illa qalila. Kenapa? Karena saking sulitnya menyediakan alokasi waktu untuk sekedar bangun malam lalu melakukan ibadah sholat malam. Lalu kemudian ketika ada garansi panggilan istimewa ketika nanti diba'ats, model ibadah seperti apa yang harus dilakukan agar bisa menyambut panggilan tersebut? Wa minal laili, kata kuncinya adalah agar kalian bisa menyambut seruan itu, agar kalian bisa bangun di mahsyar ketika yang lain tidak bisa terbangun. Bahkan Ibnu Abbas menyampaikan agar kalian memiliki kompetensi untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Kuncinya adalah wa minal lail, perhatikan malam. Malam itu kira-kira apa? Min ghurubis syamsi ila tulu'il fajris shadiq. Definisi malam itu. Hitung, jangan sampai kalian tidak peduli dengan waktu malam. Nah, kemudian sepakat mufassirin, ahli tafsir menyebutkan bahwa min di sana bimakna tab'idiyah. Tab'id itu bimakna sebagian. Artinya secara implisit disebutkan sebagian malammu perhatikan. Ini masih belum pada angka yang pasti. Kalau malam 12 jam sebagiannya berarti berapa jam? Berarti 6 jam. Kalau dihitung terbenam matahari jam 6 sore, maka setengah malam itu jam berapa? Jam 12 malam. Itu kalau min tab'idiyah bimakna setengah, bimakna nisfal lail. Tapi kemudian yang lebih mengagetkan ternyata min di sana bukan bimakna tab'id ala nisfi, tapi ala thulusil laili. Yang dimaksud dengan sebagian adalah hitung malammu kemudian dibagi 3, alokasikan sepertiga akhirnya untuk kalian mengetuk pintu langit. 12 bagi 3 sabaraha 4, hitung ti jam genep nepi ka jam sabaraha 4 jam, genep 7 8 9 10 sapertilu awal, sapertilu kadua 11 12 hiji 2 jam sabaraha nepi ka jam itu sepertiga yang kedua, sepertiga akhir 2 3 4 5 genep. Kalau subuhnya atau sholatul fajr itu jam 4, maka ada interval waktu dari jam 2 sampai jam berapa? Nah, wa minal laili yang dimaksud dan disepakati oleh mufassirin adalah sepertiga akhir dari malammu sebelum sholat fajar. Berarti jam berapa? Jam 2 sampai jam 4 lebih. Di sanalah kalian harus segera fokus, jangan sampai lambungmu merapat dengan tempat tidur. Jam 2 teh
Titiris nak mun keur usum tiris. Tapi ngeunah nak keur usum ngeunah. Dan tidak ada hal yang paling enak kecuali beribadah, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abaikan AC Milan versus Real Madrid. Bangkit, ambil air, ketuk pintu langit. Hari itu jangan cari yang lain, sendiri saja kau berkomunikasi dengan Tuhan. Wa minal laili. Model ibadahnya apa? Nah, dalam ayat lain fasabbihhu, bertasbihlah. Itu mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul. Karena dari solat itu ada bacaan tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa biham. Ada juga subhana rabbiyal fasabbih. Ada juga yang dimaknai dengan makna hakikat. Fasabbih di sana iringi awal dan akhir dari tahajudmu dengan bacaan tasbih. Lailan tawila, sepanjang malam. Jadi hudang, wudu, gek di masjid, baca tasbih sing loba, geus manteng hate ka pangeran, nangtung. Fatahajjad, bentuk ibadah yang strategis di sepertiga malam terakhir adalah tahajud. Sebab ada keterangan lain yang menyebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu su'ila, Rasul ditanya ayyu salati afdalu ba'dal maktubah, ya Rasul, salat apa yang afdal dilakukan setelah 5 salat fardu? Kalau ada lagi salat yang lebih afdal dan strategis dilakukan setelah khamsul faraid, khamsul mafruḍah, kira-kira salat apa? Ibadah apa ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, salatul lail, salat pada waktu malam. Yang dimaksud ay salatut tahajud. Kenapa dimaknai dengan tahajud? Saya menemukan 3 makna, tapi akan dikupas 2 makna saja karena waktunya singkat. Yang pertama ada tahajud bermakna ad-dad, pakai dad, ad-dad. Apa maknanya? Berlawanan. Maksudnya apa? Anti mainstream dengan perilaku yang terjadi pada umumnya. Kira-kira mun peuting biasanya naon? Biasanya naon? Naum, sare. Ad-dad itu adalah diddu naum, bangkit, bangun dari tidur. Makanya solat yang dilakukan ketika yang lain tidur disebut solat tahajud bermakna ad-dad. Ada juga yang memaknai tahajud dengan al-hujud ba'da naumil lail. Al-hujud itu adalah kamu bangkit lalu sholat ba'da naumil lail, setelah tidur malam. Loh, berarti saya tidak boleh tidur malam. Oh, berarti saya harus tidur malam dulu. Iya, kalau ada kesempatan untuk tidur. Saya ini kebetulan begadang, boleh nggak? Boleh, boleh saja. Karena ada tahajud secara kaifiyah itu visualisasi. Al-hujud ba'da naumil lail berarti didahului dengan tidur, baru bangun lalu tahajud, dan sah tahajudnya. Ada yang dimaknai dengan ad-dad, ketika yang lain tidur, kau terbangun, sholatlah sepertiga malammu. Sholat tersebut dinamakan sholat apa? Tahajud. Dan itu tidak dianjurkan tidur dahulu. Fatahajjad di sini adalah bangkit dan sholatlah. Ulama-ulama Syafi'iyah menyebutkan hukum sholat tahajud dengan metodologi sighatul amri. Fatahajjad kan mimbabi sulasil mazid, warna sabaraha? Warna ka 2 bab, takallama
tajahada, fatahajjad, fatakallam, fatafa'al. Amar di sini maknanya diperdebatkan. Ada yang menyebutkan amar di sini lil wujub, dan kewajiban ini hanya khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kecil sekali yang berpendapat seperti itu. Karena ada indikator kata-kata laka, fatahajjad bihi nafilatan. Tapi rata-rata dari para ulama menyepakati fatahajjad di sini adalah sunnah muakkad. Fatahajjad di sini adalah sunnah, perilaku yang berkonsekuensi pahala tapi tidak berkonsekuensi siksa ketika ditinggalkan. Nafilatan laka di sini adalah indikator bahwa kualitas kesunahan di sini lebih daripada sunnah yang biasa. Kita sebut dengan kata-kata sunnah muakkad. Bangkitlah dari tidurmu, buka matamu, bergegas pergi ke air, berwudu dengan baik, awali dengan istighfar, iringi dengan tasbih, setelah itu dengan muka yang basah dan anggota tubuh yang basah dengan air wudu, berdiri, tawajuhkan seluruh apa yang kau miliki ke arah kiblat, madhab ke kiblat, persembahkan seluruh yang berada pada diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tanganmu, bacakan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di sanalah waktu yang sangat strategis, sangat dianjurkan, dan anjurannya bin nasi. Artinya ketika ada nas dohir, semuanya para ulama fikih menyepakati tentang praktek sholat ini, tentang anjuran sholat ini. Nafilatan lak, baca takbiratul ihram, lewati rukun demi rukun, sempurnakan syarat sholat. Jangan sampai kantuk yang dibawa iblis menghampiri kita. Mantang jiwa ke Allah, nunyian jiwa jeung raga. Ekspresikan awak yang ibadah, tawajuhkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksimalkan performance sholat malam, ulah setengah-setengah. Bahkan di sini disebutkan kum, bangkit dulu, pasolli, baru sholat. Jadi ulah hudang langsung naon sholat, sebab kudu wudu. Nah, kenapa harus malam hari dan kenapa harus sepertiga malam terakhir? Inna nasyi'atal laili huwa asaddu wat'au. Karena ada poin strategis ketika malam hari, apalagi sepertiga akhir. Cek bahasa kasarna, telepon ker kosong, jaringan tepati sibuk, kira-kira gitu. Sekali saja kau ketuk pintu langit, kau pinta dengan segala doa, maka ijabah akan turun. Sekali kau lakukan sholat tahajud dengan ukuran minimal 2 rakaat maksimal, ada yang menyebutkan 12 rakaat, ada yang menyebutkan tidak terhingga, maka di waktu itu pula Allah membuka pintu langit, akan menyambut ibadahmu dengan ijabah. Apalagi setelah itu dilakukan munajat, kau deraikan air mata, kau buka lembaran lama, lakukan refleksi, lakukan introspeksi, kemudian ingat apa yang sudah dilakukan. Berapa kali kita menyakiti orang tua, berapa kali kita berbuat nista, apa yang kita dilakukan ketika SMP dan SMA. Buka semuanya, laporkan kepada Sang Pencipta sekaligus Sang Pemberi ijabah. Ya Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alli min ladunka sultanan nasir. Rabbana zalamna, terus dibaca. Ulah sieun
disebut wali masjid ku batur. Nu penting sukses ibadah antara diri jeung nu nyieun diri. Ulah sieun dicibir ku batur. Naon maneh mah salat teh make ceurik sagala. Da teu make ceurik ge diijabah ieu. Jangan abai dengan bisikan-bisikan iblis seperti itu. Jangan sampai. Segera bangkit dari malammu, maksimalkan performan ibadahmu, kemudian lakukan tahajud seperti apa yang dianjurkan pada ayat ini. Fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan pada akhirnya kita sudah keluar dari predikat sang penidur. Tidur malam itu dianjurkan karena mengistirahatkan jasmani itu penting. Tapi ketika tidur malam melebihi kuota tidur, jam 10 beuting teh sapertilu awal, jam 10 nepi ka jam 2 eta sapertilu kadua, berarti syarat 4 jam gak cukup. 11, 12, 1, 2, 4 jam cukup. Sepertiga yang terakhir atau sepertiga yang ketiga kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan yang ahli ilmu mah sae mun sabadana tepan tahajud, kemudian doa-doa tertentu beres eta nalar. Sing sabaraha bet talar kabeh. Banyak orang yang menghasilkan pemahaman yang memiliki photographic memory di kepalanya, kemampuan untuk merekam sesuatu yang dia dengar dan dia baca, daya nalarnya tinggi, itu melakukan proses nalar itu di malam hari. Karena biasanya cepat masuk, seger keneh. Sirah urang pangheula dicapekeun ku nalar. Beres salat ulah kalah sare deui ke hudang tahajudna poho nalarna leungit. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tidak jarang dari kita kelihatan berbeda daripada yang lain karena sekedar membiasakan bangun malam. Da bakal katempo wibawana zaman sok salat peuting. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sini ada garansi maqaman mahmuda. Yang masyhur itu 3, termasuk ketika nanti di akhirat. Tapi banyak pendapat yang mengatakan apa itu maqaman mahmuda, termasuk kewibawaan ketika di dunia Allah berikan kepada orang yang sholat tahajud. Termasuk Allah berikan rizki yang banyak ketika kita melakukan sholat tahajud. Termasuk Allah bukakan futuhul ilmi. Allah bukakan pintu untuk masuknya ilmu ketika terbiasa dilakukan sholat tahajud. Allah bukakan kekayaan yang melimpah ruah ketika kita melibatkan diri dalam sholat tahajud. Allah berikan beberapa hal yang tidak diberikan kepada manusia pada umumnya ketika kita biasa melakukan sholat tahajud. Dan yang terpenting maqaman mahmuda di sini adalah posisi strategis di atas manusia yang lain. Kalau kalian yakin dengan apa yang kalian baca, kalau kalian percaya akan apa yang diceritakan pada ayat ini, kalau kalian masih menganggap bahwa Al-Quran adalah satu-satunya pedoman, fatahajjad, lakukan sholat tahajud. Jangan abai terhadap sepertiga malam. Jangan pernah abai dari jam 2 sampai jam berapa? Jam 4. Apalagi kalian bergelar santri. Santri teh salah. Disebut 2 kali. Santri hese hudang mumpung kalian punya kesempatan, mumpung kalian masih berada di tempat ini, kelak ketika kalian sudah tidak ada di Miftal Huda, sudah bergelut dengan dunia nyata, sudah mulai dihadapkan dengan kesibukan dunia,
sudah mulai berbaur dengan masyarakat, kalian akan sadar betapa banyak hal yang sesungguhnya penuh dengan kenikmatan dan banyak kesempatan bisa dilakukan di Miftahul Huda dan tidak sempat dilakukan. Man lam ya'rifin ni'am biwujdaniha arrafaha inda fuqdaniha. Kalau sudah tiada baru terasa. Engke geus teu dihuda ka karasa. Duh hanya kalbaheula keur aya kesempatan tahajud teu tahajud. Ayeuna mah hayang tahajud ge hese dah hees wae. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tidak bisa Allah lakukan adalah la yukhliful mi'ad. Allah ingkar terhadap janjinya, itu tidak bisa Allah. Pasti Allah bayar, Allah tunaikan janjinya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi sosok laki-laki malam yang terbangun ketika yang lain tertidur, yang siap membuka cakrawala, membuka pintu langit, memanjatkan tangan, mulutnya basah dengan doa-doa, matanya berderai air mata, lalu kemudian diketuk pintu langit, dimohonkan ijabah sebanyak-banyaknya. Mohonkan untuk orang tua kita, mohonkan untuk diri kita, mohonkan untuk guru-guru kita, mohonkan untuk kebaikan muslimin yang ada di dunia ini. Shadaqallahu maulanal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Qaulin wa fi'lin